Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Kota Bengkulu, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk merelakan waktunya untuk mendengarkan aksi nyata saya, yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di SLBN 2 Kota Bengkulu tentang budaya positif. Di sini saya izin, yaitu calon guru penggerak, insya Allah angkatan 11, jadi belum lulus, masih calon guru penggerak. Di sini saya belajar oleh Ibu Fasilitator Ibu Rizawati dari Andra Makmur, lalu ada Ibu Resi Yusmi Mardita, pengajar praktik dari Kepala Sekolah SLB 1. Tentu saja ada dukungan dari Kepala SLB 2 Bapak Samsu Mardi, dan saya sendiri Dita Widasari CGP angkatan 11. Nah, apa sih tujuan diseminasi? Nah, diseminasi ini yang pertama tuh untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Lalu ada penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Lalu yang ketiga adalah mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Lalu di sini selama kurang lebih saya sudah 2 bulan belajar di calon guru penggerak, saya sudah belajar 4 modul dari 12 modul. Jadi baru sekitar 30% saya menjalani guru penggerak. Dan finalnya nanti insya Allah kalau lancar lulusnya di Desember 2024. Dan saya akan merangkum sedikit tentang pembelajaran saya yang sudah saya laksanakan di guru penggerak ini, tentunya untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua nanti ada tergerak ingin ikut dalam guru penggerak juga. Amin. Dalam modul 1.1 lanjut ya. 1.1 yaitu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini pencetus pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu tujuan yang kedua yaitu pendidik itu hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, menurut saya filosofi dan tujuan Ki Hajar Dewantara ini sangat sesuai dengan anak SLB. Karena anak SLB tentu nggak bisa dipaksa untuk belajar. Jadi memang Ki Hajar Dewantara ini menekankan biarlah anak tumbuh itu secara alami, jangan dipaksa. Jadi kalau anak itu memang tidak bisa menulis, misalkan tidak bisa menulis mandiri seperti Fajri, nah dipaksa sampai umurnya 30 tahun pun nggak bisa. Jadi biarlah Fajri itu dikembangkan sesuai kemampuannya yang lain. Jadi seperti itu. Jadi dikembangkan sesuai kemampuannya. Kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tidak ada paksaan agar dia senang di sekolah. Jadi nggak takut kalau dia tuh ke sekolah. Jadi kalau sekolah udah takut, gurunya galak, lingkungannya nggak sehat, gitu, lingkungannya nggak bagus, ada perundungan. Nah itu yang ditakutkan sekali oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu pembelajaran dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini, 1. Memerdekakan dan berpusat pada murid. Nah tentu ini sudah SLB banget ini, karena berpusat pada murid. Guru SLB pasti kalau misalkan saya ke Alam, Bahri Alamsyah, dia kan belum bisa menulis mandiri, dia masih disalin. Kalau dia nggak disalin, hurufnya lepas kayak itu, hurufnya tuh banyak yang bolong-bolong. Nah memang terus kalau kayak Aurel sudah bisa dia menulis di papan tulis tanpa bantuan. Jadi memang cocok sekali, memang memerdekakan dan berpusat pada murid itu cocok sekali buat guru SLB, udah pas. Lalu yang kedua yaitu mengikuti perkembangan zaman. Nah tentu SLB 2 ini
sudah pelan-pelan sudah mengikuti perkembangan zaman, belajar sudah pakai sudah pakai OHP, lalu guru-guru sudah pakai laptop, anak-anak sedikit demi sedikit sudah diajarkan pakai laptop, ya kan? Sudah nggak zaman dulu lagi seperti itu. Mencari informasi juga sekarang sudah ada handphone, jadi insya Allah sekolah kita tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu kayak misalkan nilai-nilai yang budi pekerti, tata krama seperti itu. Nah, ini anak SLB kan hari ini ada tata krama, besok nggak ada tata krama. Jadi ya guru SLB itu mengingatkan terus anak-anak, ayo anak-anak senyum, sapa, salam, jangan lupa kalau lewat permisi bu, jangan lupa ibu, seperti itu. Tapi karena besok lupa, nggak apa-apa, namanya juga anak SLB, kita maklumin. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Nah, benar banget ini. Kalau ini SLB ini orang tuanya tuh sudah nggak ada lagi sih, jarang, sangat sedikit yang bu anak saya nanti di kelas 1 ini udah bisa baca ya. Nah, nggak ada lagi. Memang kalau sudah masuk ke SLB itu sudah tahu kalau anaknya ini berkembangnya sesuai perkembangan anaknya, memang sesuai kemampuan anaknya. Jadi kalau misalkan anaknya di 1 tahun semester ini bisa duduk dengan tenang, misal di kelas 1 tuh seperti Zafrano, dia belajar 1 tahun ini fokus dulu. Lalu seperti Raja, dia 2 tahun di Ibu Ines, lalu di kelasnya Septi dia sudah masuk klasikal. Jadi proses 2 tahun dia terapi, one by one, lalu di tahun yang ketiganya dia dengan Bu Septi sudah bisa klasikal. Jadi itulah berfokus pada proses bukan hasilnya. Jadi memang SLB ini yang kita tahu juga memang sangat pelan dan berfokus juga pada prosesnya. Lanjut yaitu modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Ini modul yang kedua yang saya pelajari. Nah, nilai dan peran guru penggerak itu yang harus ada pada saya dan Ibu Resi, tentunya harus mandiri, berpihak pada murid, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Tentu ini wajib dimiliki oleh guru penggerak dan calon guru penggerak, dan ditularkan kepada rekan sejawat yang ingin ditularkan. Jadi kalau yang nggak ingin ditularkan nggak apa-apa, karena kata ketua BGP yang mau saja, seperti itu. Nah, mandiri, sifat CGP ini apa ya? Menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat dan senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksinya. Jadi sudah tidak ketergantungan lagi. Jadi nggak nunggu didorong dulu. Jadi dia sebisa mungkin dia mandiri untuk mengembangkan kemampuannya. Lalu yang kedua, reflektif, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid dan sesama dalam menangkap pembelajaran yang positif. Jadi reflektif ini belajar dari pengalaman, seperti itu. Kolaboratif, nah memperhatikan pentingnya kesaling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Ini kolaborasi antar rekan sejawat, misalkan saya bekerja sama dengan Bu Cica, bekerja sama dengan Bu Levi untuk membuat modul ajar, membuat PPI, seperti itu, saling bertanya jika tidak tahu, itu juga termasuk kolaboratif juga. Inovatif, senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna berkenan mengadopsi multi perspektif, mencari dan membuat alternatif untuk mewujudkan perubahan. Nah, di sini tentu inovatifnya itu sudah dikembangkan oleh Ibu Resi selaku guru penggerak, yaitu hari bermain bersama. Itulah inovatifnya guru penggerak kita yang pada tahun 2022 itu Ibu Resi Seringi. Dan saya tentu saja ditunggu inovatifnya itu apa. Harus ada programnya. Lalu yang kelima ada berpihak pada murid. Segala hal yang dilakukan guru penggerak harus bergeser dari penguasaan kepentingan diri sendiri, melainkan menuju kepentingan pembelajaran. Jadi ini sudah memang kita semua lakukan, pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan muridnya masing-masing.
Nah, peran guru penggerak itu apa aja ya? Ada mewujudkan kepemimpinan murid, lalu ada mendorong kolaborasi antar guru, dan menjadi coach guru lain, menggerakkan komunitas praktisi seperti KKG, menjadi ketua KKG, atau kalau misalkan menjadi ketua menjadi anggotanya. Terus menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi wali kelas tentu saja. Modul 1.3, nah ini modul yang ketiga yang saya pelajari, visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak itu apa? Jadi pada kunjungan yang terakhir ini, pengajar praktik saya, kami berdiskusi tentang visi sekolah. Tentang visi sekolah, nah tentu saja dibahas apakah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan mengubah visi itu kan tidak semudah kembalikan tangan seperti ini kan. Jadi harus ada diskusi dari kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Tentu terakhir kita ganti visi kita itu tahun 2022 dan dibahas kemarin sekitar 2 minggu lalu oleh saya dan pengajar praktik dan kepala sekolah, bahwa visi kita masih sangat layak dipakai yang baru direvisi tahun 2022 itu. Jadi tidak ada perubahan visi dan misi SLBN 2. Jadi kalau visi guru penggerak saya apa ya? Terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Kalau itu keinginan saya sebagai calon guru penggerak. Lalu prakarsa perubahannya apa yang ingin dirubah seperti itu? Tujuannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, karena anak SLB ini kan jadi biar gak bosen, kadang dia tuh senangnya nonton, senangnya hal-hal yang baru seperti itu. Jadi kalau yang saya lakukan di kelas tuh, saya bawa laptop saya misalkan. Terus kalau misalkan mereka tuh mau nonton tapi yang ada isinya gitu. Jadi misalkan belajar berhitung, yuk kita nonton dulu berhitung yuk. Nanti baru saya tanya apa tadi isi videonya, seperti itu. Mungkin masih sangat sederhana dibandingkan di sekolah-sekolah lain yang sudah memakai aplikasi kuis, aplikasi nanti disentuh, nanti dia keluar soal seperti itu kan. Nah kalau di SLB ini saya juga jelaskan kemarin, Bu, kalau di SLB ini masih sangat pelan memang dalam inovasinya, masih hanya sekedar nonton, memperkenalkan laptop, ngetik-ngetik sederhana, itu udah sangat luar biasa sekali untuk SLB. Dan mereka tuh kayak amazing itu kayak wow, keren Bu Dita di SLB ternyata gitu ya anaknya ya Bu. Iya Bu, kalau misalkan hambatannya apakah ditanya kalau inovatif ini peserta pemanfaatan teknologi ini hambatannya apa? Hambatannya kalau anaknya ngamuk ya jangan dikeluarin laptop. Kita lihat dulu moodnya. Kalau misal Fajri lagi ngamuk, jangan keluarin laptop, nanti laptopnya dibanting, ini kita rugi. Nah makanya jadi yang harus pertama yang dilihat dari hambatannya itu mood anak. Seperti itu kalau saya jawabnya kemarin. Ya memang benar sih, karena kunci kita di ngajar kan memang moodnya. Kalau moodnya anak sudah nggak benar, jadi hari itu kita ngebenerin mood anak aja. Nggak usah, jangan kita keluarkan barang-barang elektronik yang bisa membahayakan barang kita. Jadi itu kalau mood anak bagus langsung kita keluarkan. Ayo kita yuk. Kita lihat video ini Nusa dan Rara tentang doa, misalkan doa mau makan, doa sehari-hari, terus pengenalan bangun datar. Nah itu anak-anak senang kalau di kelas saya yang kelas 5 nih. Oke, lalu lanjut ke inti dari saya memaparkan ini budaya positif di modul 1.4. Jadi ada 8 poin yang akan saya paparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketiga, 8 segitiga restitusi. 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila apa sih? Tadi kan sudah disinggung kan? Profil pelajar Pancasila yang lagi digaung-gaungkan oleh Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Pak Nadiem Makarim tuh pengen banget punya 6 poin anak-anak tuh di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kelima, kreatif. Keenam, bernalar kritis. Dan ketujuh, mandiri. Nah, memang kalau misalkan SLB nih, sepertinya yang poin yang belum bisa kita dapatkan itu di bernalar kritis, karena anak-anak diminta untuk saling bertukar pikiran. Nah, seperti itu. Jadi memang yang SLB ini masih belum mencakup seluruhnya untuk bisa bernalar kritis. Lanjut ke miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu guru mengontrol murid. Jadi artinya kita tidak bisa memaksa jika anak tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya, misal rujukan dan nasihat-nasihat yang membangun. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Artinya kritik secukupnya dan kritikan yang membangun. Lalu yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Oke? Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama, yaitu teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Lalu ada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, dan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, lalu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Seperti itu. Jadi ada mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Seperti itu ya. Lanjut ya. Ada yang kedua, disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, contoh disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin yang contoh sederhana aja, datang upacara bendera merah putih setiap hari Senin. Seperti itu, disiplin yang sederhana yang setiap hari, yang setiap minggu kita lakukan. Lalu ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dibiasakan untuk sholat zuhur bersama, sholat duha, itu merupakan disiplin diri yang harus dibangun dasar untuk anak-anak kita di SLB ini. Lanjut, yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Oke, lanjut. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang pertama nih, profil pelajar Pancasila itu artinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu yang kedua yaitu ada sikap murid.
yaitu mencakup toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada life skill. Nah ini yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi termasuk juga life skill nih bisa mandiri terhadap dirinya sendiri, seperti itu. 4. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Tentu aja itu sangat kita butuhkan kan di hidup kita. Lalu yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalkan hidup aja gak disayang sama orang terkasih, sepi juga, nanti bunuh diri kan. Jadi kalau ada orang yang hidup aja tanpa rasa kasih sayang, sepi, lama-lama ke RSJ. Nah itulah yang kita tidak boleh menyepelekan rasa kasih sayang. Jadi contohnya tuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ada yang dibully, nah itu juga nggak dapat dia kasih sayang dari kelompoknya. Itu juga dia bikin stres juga, nggak boleh juga. Ada penguasaan, yaitu harga diri, keyakinan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui, dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Nah, kebebasan ini mandiri, memiliki pelatihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Lalu yang kesenangan tuh yang kelima, kebutuhan yang terakhir yaitu bermain, bercanda, antusiasme, dan tertawa. Ini sangat harus dipunya oleh anak-anak dan kita semua, yaitu bermain, bercanda. Kalau hidupnya lurus aja nggak pernah ketawa, hanya serius aja, stres juga nanti kan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu menurut KBBI itu apa ya? Kalau menurut KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Lalu ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosser. Ada eksternal dan internal. Yang pertama tuh untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masuk ke eksternal. Lalu ada yang internalnya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya. Yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Lalu ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas, dan mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ada yang
kadang kita juga nggak sengaja sih jadi orang tua, misalkan ayo cepat ganti bajunya, nanti ibu belikan es krim. Nah itu harus ada rewardnya. Sebenarnya itu nggak bagus juga, tapi kalau nggak dijanjikan sesuatu, anaknya nggak gerak. Jadi serba salah juga sebagai pendidik dan orang tua nih. Kalau nggak dijanjikan sesuatu, nanti dia nggak bergerak. Tapi tidak boleh sering-sering seperti itu. Jadi anak nanti ketergantungan, boleh dipakai sesekali seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, penghukum. Apa ya penghukum tuh? Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, contohnya, guru berkata ya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kurung kamu di kamar mandi, misal. Hasilnya anak akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, seperti itu. Ada yang membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaannya yang mendalam. Kamu nih sudah mengecewakan Bapak. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, hasilnya menyembunyikan masalah, menyangkal dan berbohong. Jadi anak kalau seperti sering disalahkan, seringnya bakal berbohong seperti itu. Nah, ada yang perilaku kontrol positif, menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan ya. Jangan dilakukan lagi ya nak ya. Seperti itu. Bahasanya dilembutkan. Hasilnya anak jadi ketergantungan. Ada plus minusnya memang. Pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berbuatnya itu menghitung dan mengukur. Lalu guru berkata, apa peraturannya di sekolah ini? Apa konsekuensi atau sanksinya? Lalu apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, seperti itu. Guru sebagai pemantau malah bertanya balik kan. Lalu hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau ada gurunya langsung berbuat baik lagi, tidak gangguin temannya lagi. Nah, ada kontrol diri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Misalkan kamu yakin berbuat kayak gini, seperti itu. Kalau kamu meyakininya, kamu mau perbaikinya enggak? Nah, seperti itu. Kalau kamu perbaikinya, jadi kira-kira hal apa yang akan kamu perbaiki tentang dirimu. Nah, hasilnya menguatkan watak atau karakter. Seperti itu 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi masalah pada murid. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu yang sudah ada. Kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan murid. Seperti itu. Keyakinan kelas bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, terus sedikit saja agar mudah diingat. Lalu ada berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas di rombel yang kecil dulu, kelas kita sendiri. Kalau keyakinan kelas sekolah nanti terlalu besar pulau, jadi susah kan. Jadi yang kecil dulu aja dari anak-anak kita, yang 5 orang tuh.
Nah, langkah pembuatan keyakinan kelas apa aja ya? Yang pertama, berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ayo, peraturan yang pertama apa? Misal, kayak kita tanya ke murid-muridnya, tidak boleh datang terlambat, Bu. Nah, itu keyakinan kelas kita yang pertama. Lalu yang kedua ada mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi tidak ada kalimat yang negatif sekarang tuh. Kalau di rapor juga kan nggak boleh kan ada kalimat negatif sekarang. Sekarang nih seluruhnya harus menghadapi murid itu harus menggunakan kalimat yang positif. Yang ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang keenam, berdiskusi mengenai, yang kelima, berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dibuatnya, misal kalau sudah dalam waktu 3 bulan sudah tidak cocok, diganti. Nah, ini contoh keyakinan kelas 5, yaitu disiplin, datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Lalu ada tugas, bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan diselesaikan tepat waktu. Dan dikasih PR, bertanggung jawab dia. Tertib, nah tertib, memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Respect dan hormat pada guru, murid, dan semua guru di sekolah. Lalu kebersihan, yaitu kelas kami meyakini jagalah kebersihan di kelas dan di sekolah, buang sampah pada tempatnya. Lalu ada gadget, nah handphone di silent jika membawa handphone, dan saat pembelajaran berlangsung handphone tidak boleh dinyalakan seperti itu. Tapi yang kelas 5 tidak ada yang bawa handphone. Kalau yang kelas tinggi ya SMP, SMA nih ada yang bawa handphone, tapi itu kan sesuai kebutuhan karena minta dijemput misal. Nah, segitiga restitusi. Ini yang sedang saya pelajari terakhir, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, contoh segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan alasan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, menstabilkan identitas, yaitu tidak langsung menyalahkan murid. Jadi berprinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dari kesalahan, siswa memperbaiki kesalahan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, contoh kasus dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi Ibu Yeni, guru PAI kelas 5 melaporkan kepada saya wali kelas bahwa Syahira mengerjakan tugas PAI di buku Bahasa Indonesia. Ketika Ibu Yeni cek kembali, buku tugas Bahasa Indonesia isinya bermacam-macam tugas. Tidak hanya tugas dari PAI, tetapi juga dari mata pelajaran lain. Jadi dia bercampur-campur tugasnya. Nah, itu ada contoh videonya, bisa diputar nggak ya? Kok dia nggak ada suaranya Pak Sep ya kalau di sini ya? Belum sambung. Hah? Belum Bluetooth kan? Oh, dia harusnya gimana? Di Bluetooth itu. Di Bluetooth. Coba ya, saya Bluetooth dulu ya. Oke, ini tuh ada contohnya biar menyaksikan sedikit. Oke, apa kita sambil relax. PMA ya. Oke, lah connect sih. Nah, ini PMA. Belum connect ya? Tadi dari tadi coba sih dia tuh belum bisa. Ini udah PMA 9507, tapi di situ nggak connect ya?
Not connected. Nah, ini connecting. Full connecting. Oh, dia ada videonya. Nanti contoh, misalkan saya tuh menghadapi murid menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Nah ya, dia harus connect Bluetooth ya. Ini udah connect, tapi kenapa dia nggak keluar suara ya? Apa keluar dulu, jangan dari sini. Ke videonya aja ya, misal. Kasus. Nah, dia keluar juga dia suara. Kenapa ya dia tuh tidak keluar suara? Di sini juga nggak keluar suara dia. Volume sudah padahal. Tidak mau ya dia. Sudahlah, kapan-kapan saja lihat videonya ya. Oke. Kepesan lo? Lalu, Bang. Kepesan lo? Bisa pilihan lupa. Panas kan? Next saja lah. Lah, udah selesai kita. Alhamdulillah. Seharusnya lihat video dulu, cuma ada gangguan. Ya sudah, nggak apa-apa. Coba cabut ini fokusnya. Cabutin fokusnya. Terus Besoknya bisa ya. nggak muncul nanti. Iya, nanti ini ya, saya kirim di grup aja ya videonya ya, nanti tonton ya. Oke, contoh penerapan segitiga restitusi di Atau jangan di yang di PowerPoint coba. tadi udah dicoba sih, tapi Udah masuk YouTube belum ini? udah. Coba buka yang di YouTube. Kalian ditutup ya. Dia tuh emang gak keluar suara, kenapa ya? Apa settingan di laptop saya nih? Padahal kalau di laptop bisa, di laptop lain. YouTube nih ya, Cek. Kenapa batu laptop? Kepesan lo? Laptop Nopica bisa working fokus. Yuk. Nopica. Laptopnya bisa Nopica. Intan. Sudahlah, gak apa-apa lah. Laptop bisa working fokus. Nih misalkan ya, Laptop kamu. bukan lah. Ganti Ini nih laptop. infonya. Ganti laptop coba. YouTube Studio. Nah, sih yang udah. Pakai laptop Nopica coba. Coba pakai laptop bisa, bisa nggak? Sambungkan dulu ke Nah, YouTube. itu. Nih, bisa. Bluetooth matikan dulu. Matikan dulu Bluetooth di Bu Dita. Ya. Magnetic. Ya. Kenapa? Galeri aku. Channel. Enggak ke itu, ke PMA. Ini. Berarti kan ini.
Satu. Loncat. Sama ya Kak? Iya emang kalau dia sambung ini ini tidak suara. Nggak bersuara ya? Kalau Fokus. sambung ke fokus langsung tidak suara. Itu itu pisang mana Duk? Beda lah kalau itu sama kemarin. Itu apa itu? Agung, langsung ke Agung. Itu mah. Udah lah, nggak apa-apa. Nanti saya bagikan di grup aja. Iya, kalau ada pesan. Untuk sama pengaturannya ini belum tahu kan? Dilepas ini ke suara. Oh, ini. Sterling. Coba pakai ini. Es breaking yuk, sebentar. Yuk. Ya sih. Bukan berjoget ini. Agak berpikir sedikit. Pegang pulpen. Pegang pulpen. Ada kertas. Ada. Coba pikirkan angka 1 sampai 100 dan tuliskan angka itu di apa? Di kertas. 1 sampai 100 pikirkan. Pilih satu aja angkanya. Dah. Dah. Sudah. Dah. Tunggu, belum. Lalu yang kedua, tuliskan benda yang kamu pikirkan saat ini. Tulis. Ya, tuliskan satu angka yang kamu pikirkan. Lalu tuliskan benda yang kamu pikirkan juga. Angka dan benda. Oke, sudah? Sudah semua? Random aja. Nah, oke. Tugasnya adalah membuat menjadi satu kalimat dengan angka itu dan benda itu. Boleh? Oke, buat kalimat nanti langsung main tembak-tembakan ya. Misal saya tunjuk pertama Ibu Levi. Nah, Ibu Levi habis membacakan kalimatnya langsung tunjuk ke Ibu Deli misal. Oke, 10 detik waktunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, yang pertama Ibu Octanesia, bacakan kalimatnya. Oke, lanjut Ibu Resi. Tanggal ya tadi kan? Nah, Nomor ya? nomor dan benda. Nomor 19. Ya, Yang saya pikirkan adalah HP. ya. Bikin kalimat. Jadi kalimatnya begini, tanggal 19 penuh kebahagiaan saya dapat HP baru, hadiah menjadi istri dan ibu. Alhamdulillah. Mi, tunjuk satu orang. Ibu Lepi. Saya memilih angka 90 dan bendanya adalah buku tulis. Saya menuliskan nilai sempurna pada buku tulis nilai hari ini. Alhamdulillah. Tunjuk Bu Levi. Bu Cica. Ayo Bu. Oh, Bu Intan. Angkanya Angka 7, benda kipas angin. Saat ini siang hari sangat panas, seperti butuh 7 kipas angin untuk meredakan kepanasan ini. Wow, banyak sekali kipas angin. Pak Sepri, Nah, Pak Sepri. Ayo baca cek. Ya, marah pula. Nomor 23.
Bendanya cek. Bendanya Oh, benda rumah. Terus. kalimatnya. 23 tahun caknya. Saya bahagia karena rumah saya sudah selesai dibangun pada tanggal 23. Alhamdulillah. Lanjut, tembak siapa? Kira 23 tiang. Pak Juki. Pak Juki, come on. Nomor 22. Pak, ini disorot Pak. Pak Fadil sorot ini Pak. Apa? Sorot yang sorot, disorot. Hah? Putar aja. Putar. Surat Ini kisahnya. aja. Ini nah, seperti itu aja. Nah, jadi kelihatan. Nomor atau angka 22, bendanya rumah, karena tanggal 22 istri saya akan disesar. Lumayan. Tanggal 22 istri saya akan disesar di rumah sakit seperti itu. Ayo Iya, tembak Pak Juki, siapa? Bintan, Udah. Sudah bintang. Intan sudah. Oktanesa. Oktanesa lagi, Nesya lah 2 kali yang Oktanesa. Sudah ya. Dan laptop semoga tanggal 15 laptop baru. Amin. Oh, berdoa dia. Mana suaminya nggak ada di sini lagi? Lanjut, 12 siapa? Padar. Padar. Angka Padar, berapa? Angka 20. Nah, Karena hari ini benda. benda di depan saya ada goyang bakwan. Nah, bikin kalimat. Bakwan itu kan benda. Makanan. Bendanya bakwan. Makanan. Benda apa? Benda Iya, tadi rumah sih saya nggak benda nggak sih? Karena rokok saya. Bakwan bukan benda. Benda juga. Makanan ya Oh, Benda. Iya. Benda mati. Jadi apa? Pada hari ini Kalimatnya. saya gembira karena di depan saya ada benda gorengan bakwan. Wow, sudah lapar sekali. Lanjut, siapa Pak Dar? Bu Amel. Bu Amel. Oh, jauh sekali juga. Ayo. Nomor. Angka 16. Ya. Bendanya pena. Ya. Angga membeli pena sebanyak 16 buah. Alhamdulillah. Siapa lagi? Bu Meli. Bu Meli. Apa Bu angka? Angka 51. Ya. Dapat door prize kipas angin pas 17 kemarin. Apa tadi? Gimana itu satunya mana? Enggak, ini aja punya. 51. Ah. Kipas angin. Kalimatnya? Dapat door prize 17 Agustus pas 17 Agustus kemarin. 51. Hadiah Angkanya mana? Saya mendapat 51 kipas angin. Saya mendapatkan nomor 51. Oh, door door prize. kipas angin. Oke. Siapa Bu Meli? Wida udah, Wida belum ya? Wida. Badan besar nak nyuruh-nyuruh. Tengoklah. Kamu sebesar Rania boleh lah. Tengoklah. Angka 30, benda mikrofon. Ini kan. Terus? Saya akan membeli 30 mikrofon untuk dijual kembali. Wow, nama jiwa pedagang memang. Jiwa pedagang. Keluar. Apa lanjut siapa? Ulo. Saya pilih nomor 1. Ya, Katanya itu kursi ya. ya. Saya duduk di kursi yang lebih indah. Satunya? Saya duduk di nomor 1. Saya duduk di kursi nomor 1. Jangan dulu geser kepala sekolah, teman. Jangan dulu. Jangan dulu, baru jadi pegawai dulu di sini. Iya, dulu. DP dulu dong. Bu Amel dulu yang sudah sesepuh di sini. Iya. Ayo Bu. Iya. Dulu dong. Sudah. Bu Devi ya sebelahnya begini. Itu bendanya pena. Karena tanggal 5 nanti saya ingin Besar. Pena. Kamu nulis. Jadi aku punya 5 anak. Ya, tenang, sudah.
Iya. Lanjut, Bu Devi siapa? Harusnya pakai yang biru aja tadi. Ah, Bu Sinta apa Bu? Iya, jangan pakai yang merah lagi. Banyak tanpa Bu Sinta. Angka 36. Tadi Terus? memang biru. Tapi diganti. Yes. Bisa membeli HP dengan harga 36 juta. Allah. Masya Allah, kita aminkan. Ya, impian Bu. Tapi HP sejauh ini masih 25 juta. 36 juta berarti ada berliannya. Iya, bulan depan inflasi kan? Inflasi. Yang iPhone uang mungkin ini Ganti gadget mic itu loh. baterai satu. Nah, ganti kayak radio. Nah, terus lanjut Bu Sinta, siapa lagi? Ini belum Melayu. Banyak yang belum nih. Bu Deli, ayo Bu. Solo Pak Fadil. Nomor 99. Wah. Rumah. Benda, wow. Terus? 9 nomor rumah. Oh, 99 nomor rumah. Kalimat singkat padat jelas. Lanjut. Fania, tunjuk siapa? Depan ini yang belum. Septi belum. Bu Octavia, Cinca belum. Ini belum. Oh, Mbak Cica. Ayo, angka, benda. Mbak Cica. Iya, Cinca. Angka 20. Benda tadi dipikirkan kue ulang tahun. Nah, karena Rafa ulang tahun. Tarimanya hari ini tanggal 20, anak saya ulang tahun, kemudian saya memikirkan akan baca kue ulang tahun. Oh, kamu ya, belum? Laku laporan. Laporan, Mbak Wana sudah ini. Lanjut, Bu Cica siapa? Bota, apa Bota? Nomornya dapat berapa? Bendanya handphone. Nah, lanjut. Terus? Angka 88 selalu ada di nomor apa di layar handphone saya. Angka 88 selalu ada di layar handphone saya. Tapi maju ngecek pulsa. Kalau Dita pasti bikinnya gini, saya akan membeli handphone di counter 88 karena ada counter 88. Ada promo. Maju ngecek pulsa. Iya. Lanjut, siapa lagi yang belum? Udah semua? Bu Yeni. Nah, lanjut terakhir Septi. Angka di 25. Bendanya tadi terpikir cuma buku tulis. Yes. Saya membeli 25 buah buku tulis untuk anak saya. Wow, banyak sekali karena anaknya kembar. Jadi butuhnya banyak. 2 dikali 2. Pas soal itu. Lanjut, Bu Septi. Angkanya 9. Yes. Bendanya kotak nasi. Ya. Kalimatnya saya punya 9 kotak nasi di rumah tapi bukan Tupperware. Harus menjelaskan mereknya. Alhamdulillah. Jadi apa? Membikin kalimat tuh sulit-sulit gampang ternyata. Ada yang nyambung, ada yang enggak, ada dipaksakan nyambung, ada yang enggak nyambung. Jadi seperti itu. Jadi memang berpikir cepat untuk membuat kalimat tuh sulit-sulit gampang dan ternyata jadi murid susah juga ternyata. Seperti itulah. Oke, lanjut yuk kita ke acara umpan balik ya. Adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik untuk saya? Saya sangat terima sekali. Ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik? Atau pertanyaan terlebih dahulu? Ya, boleh pertanyaan terlebih dahulu ada? Kalau yang umpan baliknya belum? Bentar, Bang. Pertanyaan, oke. Nyala nggak tuh? Nyala. Saya sambil duduk ya, sambil mencatat pertanyaannya ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Dita, izin bertanya. Tadi sudah panjang lebar Ibu Dita menjelaskan sedikit ilmu yang didapat dari modul 1 sampai dengan modul 1.4. Yang saya ingin tanyakan dan belum menyerap banyak tadi. Jadi contoh atau yang bagaimana contoh pelaksanaan budaya positif di sekolah, baik itu guru atau peserta didik. Pokoknya
pelaksanaan. Contohnya bagaimana? Bagaimana yang dikatakan pelaksanaan budaya positif di sekolah? Oke, terima kasih Bu Cica pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu contoh budaya positif di sekolah ya, pelaksanaan budaya positif di sekolah. Lalu pertanyaan yang kedua, saya buka 2 pertanyaan, boleh? Ada lagi? Oke, Ibu Septi Pratiwi. Langsung, oh mic-nya lupa saya. Koper dikit. Dek, dari depan dek. Itunya, kameranya. Dari depan. Lepas aja di depan sini aja, biar kelihatan. Cak mana ya? Lewat aja. Angkat aja ya. Angkat aja. Apa? Oke, sebentar ya. Oke. Apa Bu Septi? Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaannya Bu Iya. Cerita ya. Bagaimana cara membangun budaya sekolah yang positif? Mungkin tidak terlalu jauh kaitannya dengan pertanyaan yang telah Bu Cica kasih tadi ya. Iya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagaimana cara membangun budaya positif, budaya sekolah yang positif ya? Oke. Terima kasih. Ini Bu Cicanya di sini, saya mau. Sini kelihatan nggak? Nggak. Berarti aku di Pas sini aja. dari tadi. Sini. Mm-mm. Ini aja. Eh, Oh, sini kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke. Oke, nah Ibu Cica saya mencoba jawab ya. Jadi contoh budaya positif yang ada, yang bisa kita kembangkan di sekolah, yang sudah mulai kita laksanakan di 2 tahun terakhir ini adalah gerakan literasi sekolah. Jadi literasi sekolah itu mulai kita kunjungan setiap 1 minggu sekali ke perpustakaan. Nah seperti itu kan, itu contoh budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah, dan sudah ada terjadwal dan diawasi langsung oleh penjaga perpus, dan jadi wajib setiap 1 minggu sekali dan ada absensinya. Jadi bertujuannya itu agar peserta didik memiliki minat dalam membaca, dalam menulis, dalam melihat gambar-gambar secara sederhana dulu aja. Nah, minimal tuh 1 jam pelajaran. Biasanya sih kalau anak SLB sih nggak lama-lama ya, paling setengah jam aja udah bosen. Makanya diambil 1 jam pelajaran aja untuk literasi di sekolah. Lalu yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kita jadikan contoh budaya positif di sekolah. Nah, ekstrakurikuler kita tuh termasuk juga pengembangan diri juga di SLB nih. Nah, ekstrakurikuler yaitu bertujuan mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Alhamdulillah semakin tahun di sini semakin banyak kemajuan pada ekstrakurikuler dan pengembangan diri di SLB 2. Dulu belum ada pramuka, sekarang sudah pramukanya dulu misalkan masih alat-alatnya masih belum lengkap, sekarang alat-alatnya sudah mulai dilengkapi. Nah, pramuka seperti itu. Kalau dulu pramukanya mungkin hanya baris berbaris, sekarang sudah ada tendanya, sudah ada tongkatnya, sudah ada bendera semapurnya, seperti itu, sudah mulai maju. Nah, dulu mungkin belum ada BCTA pada 2020 tuh belum ada BCTA, 2021 juga belum ada deh kalau nggak salah BCTA. Nah, sekarang anak-anak sudah ada BCTA, sudah ada tata boga, itulah. Semakin kesini banyak perubahan positif yang ada di SLBN 2. Tentu saja dengan dukungan Bapak Ibu guru semua yang mendukung program-program yang kita buat. Lalu membiasakan perilaku baik dan sopan yang sifatnya spontan, yaitu senyum, sapa salam yang bisa kita budayakan ke rekan. Bukan anak-anak aja, guru-guru. Masa kalau ketemu guru merengut, pastilah ya kenapa ya kok masalah rumah dibawa ke kantornya, pasti kan nggak enak juga kan. Makanya 3S tuh nggak harus anak aja ke guru, tapi guru dan guru juga harus ada senyum sapa salam. Masa ketemu bapak kepala melengos saja, kalau nggak ngapalah itu
Bu Cica tuh meremutin aku aja seharian ya, pastilah ada ini. Itulah membiasakan perilaku baik ya. Lalu ada menetapkan tata tertib di sekolah. Tata tertib ini sebagai batasan peraturan yang bisa kita jadi landasan anak-anak kita untuk bersekolah di sini. Misalkan hal-hal sederhana sih kalau untuk anak SLB, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, terus juga kehadirannya 90-80% seperti itu. Kalau yang udah tingkat tinggi seperti SMP SMA kan tidak merokok, tidak narkoba, tidak tawuran, tapi insya Allah SLB tidak ada sih yang seperti itu. Lalu membuat kegiatan yang rutin dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran, misalkan berdoa, bernyanyi, lalu ada sholat zuhur, ada setiap Jumat kita sholat duha dan ceramah. Nah itu merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan upacara bendera seperti itu. Itulah contoh-contoh contoh budaya positif yang mulai kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan dan terus kita kembangkan di sekolah kita. Seperti itu Bu Cica contohnya. Ada yang ingin ditambahkan teman-teman? Belum? Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua ada Ibu Septi Pratiwi, yaitu bagaimana cara membangun budaya sekolah yang positif. Nah, kalau menurut saya nih membangun budaya sekolah yang positif, yaitu yang pertama adalah guru mengontrol aktivitas peserta didik. Nah, contohnya hubungan guru dan peserta didik sangat penting untuk membangun budaya sekolah yang positif. Maka guru bisa menjadi pengontrol aktivitas para peserta didik mulai dari proses belajar mengajar hingga di luar aktivitas tersebut. Nah, anak SLB ini kan sifatnya sulit ditebak ya, jadi banyak gebrakan. Misalkan lagi anteng-anteng digigit Fajri, lagi anteng-anteng Fikri mukul Denis. Nah itu kan padahal yang hanya mendengar temannya berantem, yang berantem temannya yang Fikri yang tantrumnya. Nah itulah yang yang itulah yang harus guru yang harus mengontrol aktivitas peserta didiknya, jadi harus banyak diawasi. Nah yaitu yang kalau yang kedua, cara membangun budaya positifnya membuat kesepakatan kelas. Jadi adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik untuk membuat suasana kelas yang tentram, nyaman, senang, seperti itu. Yang ketiga adalah menerapkan budaya disiplin yang positif. Nah, jadi menerapkan budaya disiplin dengan mematuhi peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Itu balik lagi ke tata tertib yang sudah ada di SLBN 2 dan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas ini, yang sudah kita buat di kelas. Seperti itu Bu Septi Pratiwi. Oke, sama-sama. Lanjut, apakah ada yang ingin umpan balik kepada saya selaku calon guru penggerak? Ada Ibu Resi yang ingin ditanyakan? Yang apa yang ingin diumpan balik? Belum ada. Oke, sepertinya itu dulu. Itu dulu presentasi dari saya tentang pengimbasan aksi nyata saya. Mana ya? Itu ya. Nah, pengimbasan penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat tentang budaya positif di rekan sejawat di SLBN 2. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbagi pengalaman saya di calon guru penggerak. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat selalu, dilancarkan segala pekerjaannya, karirnya, rezekinya, amin. Semoga kita semua diberikan diberi yang kesehatan sih, tentu yang nomor satu kesehatan, lancaran segalanya, amin. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.